Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu dengan tema hobi pada struktur gramatikal, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Al-an sanabahasu anil qawaid wat tarakib bainal jumlatil ismiyah wal jumlatil fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Dan bagaimana cara membedakan di antara keduanya? Perbedaan yang pertama adalah jumlah ismiyah adalah yang didahului oleh isim atau kata benda. Dan sedangkan jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Perbedaan yang kedua adalah struktur atau susunan kalimat jumlah ismiyah, yaitu terdiri atas mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah, susunan kalimatnya terdiri atas fi'il, kata kerja, fa'il, subjek, dan maf'ul, objek. Dan yang terakhir adalah mubtada harus sama dengan khobar, baik dari sifatnya, yaitu muzakkar dan mu'annas, maupun bilangannya mufrad, tasniyah, dan jamak. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il harus sesuai dari sisi jenis muzakkar dan mu'annas. Dan fi'il tetap mufrad meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Baiklah, untuk lebih jelasnya dalam membedakan antara keduanya dari jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah, berikut adalah contoh struktur kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, ta'amil al-jumalah al-atiyata wa qarin bainaha. Perhatikanlah kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Jadi perbedaan yang pertama adalah jumlah ismiyah yang didahului oleh isim atau kata benda. Dan susunan kalimatnya yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Baik, contohnya adalah Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Muhammad di sini adalah isim dan dia adalah sebagai mubtada. Jalis adalah khobar, yang mana khobar ini adalah memberitakan bahwasanya Muhammad ini duduk. Contoh yang kedua adalah al-khubzu. Al-khubzu adalah isim dan dia adalah sebagai mubtada. Khobarnya mana? Lazizun. Adapun jumlah fi'liyah yaitu yang didahului oleh fi'il atau kata kerja, dan susunan kalimat pada jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya adalah jalasa Muhammadun. Jalasa fi'il, fi'il madi. Muhammadun fa'il. Jadi artinya Muhammad telah duduk. Contoh yang selanjutnya adalah ya'kulu Ahmadu al-khubza. Ahmad sedang makan roti. Ya'kulu adalah fi'il mudhari'. Ahmad itu sebagai fa'il, al-khubza itu sebagai maf'ul. Baik, perbedaan selanjutnya, mubtada dan khobar harus sesuai dari jenis muzakkar dan mu'annas. Sedangkan fi'liyah yaitu fi'il dan fa'ilnya harus sesuai dari sisi jenis dan baik muzakkar maupun mu'annas. Jadi contohnya adalah al-kitabu jadi dun. Al-kitabu sebagai mubtada, jadi dun khobar. Mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga mengikuti harus muzakkar. Contoh yang kedua adalah al-kurrasatu jadi datun. Kenapa jadi datun? Karena mubtadanya mu'annas. Jadi kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Maka terbentuklah menjadi al-kurrasatu jadi datun. Buku tulis itu baru. Dan yang selanjutnya adalah Muhammadun thalibun. Muhammad. Muhammad di sini adalah sebagai muzakkar, yaitu laki-laki. Maka khobarnya harus muzakkar. Thalibun. Muhammad seorang pelajar. Sedangkan contoh yang selanjutnya adalah Fatimatu thalibatun. Fatimah nama perempuan
maka khobarnya harus mu'annas. Thalibatun. Jadi Fatimah seorang pelajar. Baik, selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah contohnya adalah yang dari sisi jenis muzakarnya ya. Yuhibbu walidi al-qira'ata. Ayahku suka membaca. Yuhibbu adalah fi'il mudhore, walidi adalah sebagai fa'il, ya. Mengingat walidi artinya ayahku, muzakar maka yuhibbu. Sedangkan al-qira'ata adalah sebagai maf'ul bih. Contoh selanjutnya adalah tuhibbu walidati al-qira'ata. Berbeda, ya, berbeda dengan contoh yang di atas. Kenapa? Karena yang di atas itu walidi, yang di bawah walidati, ayahku, ibuku. Maka fiilnya juga harus berbeda, ya, menjadi tuhibbu walidati al-qira'ata. Contoh yang selanjutnya adalah dari fiil madi, yaitu kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Contoh yang selanjutnya adalah katabat Fatimatu ad-darsa. Ya, kenapa berubah jadi katabat? Karena Fatimah ini adalah sebagai perempuan maka ditambahkan ta'nis. Yang artinya yaitu Fatimah sedang menulis pelajaran. Baik, perbedaan yang ketiga adalah mubtada dan khobar harus sesuai dari sisi bilangannya. Baik mufrad, tasniyah maupun jama'. Contohnya yang pertama adalah dari mufrad. At-talibu jadi dun. At-talibu sebagai mufrad. Maka khobarnya juga harus mufrad dun. Berbeda dengan contoh yang kedua yang berbentuk tasniyah, ya. At-talibani jadi dani. Dua siswa itu baru. Jadi di sini berbeda. Nah, mengingat mubtada'nya tasniyah, maka khobarnya juga harus tasniyah. Dan yang selanjutnya dari bentuk jama'. At-tullabu jududun. Siswa-siswa itu baru. Mubtada'nya jama', khobarnya juga harus jama'. Dan ingat catatan ini khusus untuk akil ya. Kalau dia ghairu akil, maka cukup tambahkan tak marbuto saja di khobarnya. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jama'. Jadi berbeda dengan yang dari jumlah ismiyah ya. Jadi contohnya dari jumlah fi'liyah adalah dakhala at-talibu al-fasla. Siswa itu masuk kelas. Yang dari tasniyahnya adalah dakhala at-talibani al-fasla. Yang terakhir dakhala at-tullabu al-fasla. Ya. Mufrad, tasniyah, jama'. Baik, demikianlah penyampaian materi tentang hiwayah dengan menggunakan struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukron katsiron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.